Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan mengulas tentang feodalisme yang mana berkaitan dengan kejadian yang beberapa hari ini, 2 hari atau 3 hari yang lalu sedang viral di media sosial, yaitu tentang media yang menayangkan bagaimana pesantren yang dicitrakan sebagai tempat bersarang feodalisme ini. Oke, kita bahas dulu secara definitif ya. Feodalisme itu secara bahasa dari bahasa Latin, feodum artinya. Kalau di bahasa Prancis artinya feodal. Apa artinya? Artinya adalah tanah atau wilayah kekuasaan yang diberikan kepada raja atau pemuka agama juga di sana. Feodalisme itu dari kata feodum bahasa Latin itu ya, feodal bahasa Prancis itu. Kenapa feodalisme atau feodal ini dilarang, dikritik oleh khususnya pemikir-pemikir Eropa di abad pencerahan itu ya, Enlightenment itu di Prancis di era revolusi. Kenapa? Karena feodalisme ini memang mengandung unsur-unsur yang negatif, seperti terciptanya ketimpangan ekonomi nanti, kemudian ya menciptakan pola pikir yang tidak berkembang karena tidak bisa kritis dan semacamnya, ya tidak adil, menindas dan hal-hal semacam itu. Karena di era revolusi itu, era revolusi Prancis, feodal itu sudah berlangsung sejak lama, sejak abad ke-5 Masehi mungkin, di era kejayaan peradaban sana, Justinus itu, dan setelah itu sampai ya, akhirnya revolusi Prancis begitu ya. Itu secara definisi artinya tanah atau kepemilikan tanah, kepemilikan wilayah. Kenapa itu dilarang feodalisme? Karena mengandung hal-hal yang negatif seperti penindasan kepada buruh tani, kemudian tidak adil atau tidak rasional, ya semua maunya tuan tanah. Artinya tuan tanah itu ya orang yang memiliki tanah, dia yang feodal nantinya, artinya strata atau struktur hierarki masyarakat sosial manusia di sana di barat itu ya ada struktur seperti itu, feodalisme itu. Kemudian kita coba bergeser pada peristiwa yang lagi viral di media sosial. Apakah itu yang disampaikan oleh media sosial seperti santri cium tangan, nunduk, ngesot-ngesot, bahasa yang agak sedikit kasar ya dan semacamnya ya, tapi betul itu. Apakah itu benar? Apakah itu realitas? Saya katakan itu realitas, itu fakta, itu kenyataannya. Tetapi apakah itu feodal? Nah, itu pertanyaan lain lagi yang perlu dibahas dengan penuh hati-hati dan tidak boleh gegabah. Sederhananya begini, kalau kita melihat sesuatu secara tampakan luarnya saja, apapun yang kita lihat itu menurut pandangan kita bisa saja salah, bisa saja benar. Contohnya begini, umat beragama, orang Islam itu yang diturunkan di Arab, yang membersihkan agama-agama leluhur sebelumnya, yang katanya menyembah patung, berhala, dan semacamnya, kemudian berpindah menyembah batu.
Kalau kita lihat secara luarnya, secara penglihatan panca indera kita saja, apa bedanya dengan menyembah batu gitu? Menyembah batu dengan menyembah patung, apa bedanya? Sederhananya kan begitu. Tetapi apakah benar kita menyembah batu atau mensekutukan Tuhan, mensyirikkan Tuhan? Kan secara pengetahuan rasional, secara pengetahuan akal tidak, kita tidak menyembah batu, tetapi menyembah Tuhan, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nenek moyang kita di Nusantara dulu itu dikatakan menyembah pohon, animisme, dinamisme, menyembah alam, menyembah gunung, menyembah lautan, sesajen, dan semacamnya. Kata orang-orang yang menjajah ke wilayah kita, ke wilayah timur, khususnya di Nusantara, bumi tercinta ini. Apakah faktanya seperti itu? Itu fakta yang nampak secara material, secara panca indera. Tetapi secara pengetahuan belum tentu benar. Sama halnya kita kembali kepada konteks kejadian yang ada di pesantren ini ya, yang sedang viral ini ya. Saya santri, tentu saja saya akan membela pesantren atau kiai, tetapi saya akan coba memberikan penjelasan dan alasan-alasan yang rasional, tidak dogmatis gitu ya. Gitu. Maka saran saya adalah di zaman kita hidup saat ini, di mana informasi ilmu pengetahuan itu berjalan dengan cepat, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Semua yang pro kepada yang anti pesantren dan yang kontra kepada Trans 7 misalnya, semua mereka memiliki alasannya masing-masing. Sudah memiliki alasan pembenarannya masing-masing. Dan ini terjadi tidak hanya pada peristiwa yang sedang viral kemarin itu, tetapi banyak kejadian-kejadian dalam rangkaian kehidupan kita, banyak kejadian di banyak hal yang kita itu memiliki pembenaran alasan semuanya gitu ya. Tetapi paling tidak kita naikkan alasan yang lebih objektif itu bukan menurut kita saja. Kita jangan menggunakan cara pandang sepihak, karena itu bisa menjadi bias perspektif nanti, bukan kebenaran yang utuh. Gini loh, kalau memberikan amplop kepada kiai itu dianggap feodal, karena Anda melihat dari pihak luar yang mungkin memiliki dorongan dari alam bawah sadar atau dari ego orang-orang yang anti kepada pesantren, khususnya yang di bawah naungan NU atau pesantren salaf gitu ya, yang dorongan anti kepada itu juga berpengaruh kepada kita. Apalagi sudah tadi, sehingga membuat pandangan kita itu tidak sebenar-benarnya objektif, tetapi subjektif yang diobjektifkan ya dengan pembenaran alasan-alasan rasional. Misalnya kalau dari sudut pandang yang berlawanan, sebagai orang yang pro kepada pesantren dan kiai, bahwasanya itu bukan feodalisme, misalnya gini. Peristiwa memberikan uang kepada kiai itu adalah bentuk rasa cinta, misalnya. Kenapa rasa cinta? Pertama, karena beliau guru yang mengajari ilmu, adab, etika, tata krama. Kedua, beliau menghibahkan hidupnya kepada muridnya, kepada ilmu yang mana beliau itu tidak bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang normal yang biasanya pagi berangkat kerja, sore pulang, dan semacamnya. Begitu ya. Akhirnya ada tradisi kepedulian, tradisi kecintaan, dan semacamnya kepada guru. Nah, seperti itu. Itu misal dari sudut pandang yang berlainan, sudut pandang yang berbeda.
Jadi dalam melihat apapun, kalau hanya dari sudut pandang satu perspektif saja, saya rasa itu terlalu dangkal dan mudah menimbulkan pecah belah di antara kita. Sedangkan yang terpenting itu adalah persatuan. Saya nggak urusan, ada yang pro, ada yang kontra, sebenarnya saya nggak urusan. Tetapi memang menurut penilaian saya, yang salah daripada di lain atau di luar daripada pro kontra terhadap feodalisme misalnya, tapi yang salah memang cara menyampaikannya. Cara menyampaikannya, etika menyampaikan yang salah seperti itu. Maka konsekuensinya apa? Ya, ada tagar, hashtag boykot dan semacamnya, yaitu merupakan konsekuensi logis sunatullah sudah. Kalau kita menanam jagung, yang tumbuh akan berbuah jagung. Itu saja perbuatan sebenarnya ya. Oke, kalau misal seorang anak berbakti kepada orang tuanya, mencintai kepada orang tuanya, dia ketika hari raya cium tangannya, cium lututnya, bahkan memberikan misalnya sedikit rezeki kalau dia sudah memiliki penghasilan kepada orang tuanya. Itu bukan berarti feodalisme. Itu adalah bentuk kecintaan. Begitu juga kepada kiai, murid kepada kiai. Itu adalah bentuk kecintaan. Kalau kita melihat Eropa sentris misalnya, cara pandang feodal, maka apa saja yang kita lihat akan tampak feodal. Ibaratnya seperti kata-kata yang sering kita temui itu, orang akan melihat segala apa yang dia lihat menjadi warna hijau atau menjadi warna kuning atau menjadi warna merah karena dia menggunakan kacamata yang berwarna hijau, kuning, atau merah. Maka seolah-olah seakan kalau dilihat dari luarnya itu adalah ya feodal. Kita melihat orang mencintai orang tua kita, cium tangan, cium sujud misalnya orang tua, itu dianggap syirik atau dianggap feodal, dianggap syirik bahkan ya. Tetapi tidak seperti itu. Itu cara pandang yang dangkal dan timpang, artinya tidak seimbang. Itu cara pandang yang sepihak saja. Saya atau kita tidak boleh membenarkan cara pandang yang timpang seperti itu. Jika mau adil, angkat keduanya. Angkat keduanya, perspektif yang pro dan kontra yang berlawanan itu. Atau lebih meningkat lagi, kalau kita mampu melihat realitas yang sesungguhnya, kita akan menjadi bijak. Realitas sesungguhnya itu sudah melampaui antara pro dan kontra, antara benar dan salah. Dia berada pada titik yang netral tapi seimbang. Netral bukan artian tidak memihak kepada kebaikan dan kebenaran ya, tetapi dia mampu melihat lebih jauh gitu. Gitu. tentang feodalisme gini. Nampaknya selain kita di zaman sekarang ini cara pandangnya itu yang timpang, yang sebelah mata penglihatan kita itu memang ada kecenderungan yang pro misalnya kepada cara pandang modern atau cara pandang Eropa, cara pandang Barat tergolong agak ya Eropa sentris misalnya. Dan orang-orang yang kontra terhadap modernitas ya cenderung kulturalistik misalnya, cenderung sangat kaku dan semacamnya. Itu sudah berlangsung sejak lama paradigma berpikir seperti itu. Memang paradigma cara pandang kolonialisme seperti itu. Sekarang yang lebih layak. Sekarang ini era kontemporer, cara pandang itu sebenarnya sudah berpindah dari cara pandang yang seperti itu, yang sepihak. Saya memihak ini, dan memihak itu, kepada cara pandang yang lebih berkearifan,
berkearifan itu landasannya dan tujuannya itu menciptakan lingkungan hidup kebersamaan di antara perbedaan. Antara perbedaan golongan umat beragama. Dia sudah shifting paradigm gitu. Artinya berpindah cara pandangnya. Tidak apa-apa kita berbeda, asalkan kita mampu menjalani hidup tatanan sosial kehidupan keseharian kita secara bersama. Rukun, bertetangga, berkeluarga, bersaudara. Anda boleh berjalan lewat sana, monggo silakan. Begitu juga semuanya. Tuhan menciptakan kita ini plural, berbeda gitu ya. Begitu juga dalam perbedaan ideologi, begitu juga dalam perbedaan memahami realitas gitu. Nggak apa-apa, tetapi yang perlu kita sadari bahwa ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu cara pandang yang berbasis pada kebersamaan, kesatuan, hidup rukun, ketentraman, dan tidak mau diadu domba gitu. Itu saja sih, selama kita rukun, selama kita tidak termakan adu domba, ya insya Allah aman-aman saja kehidupan itu. Tetapi untuk menjadi masyarakat yang tahan terhadap panjingan untuk diadu domba, kita memang harus meningkatkan IQ, kecerdasan kita, pengetahuan kita, luar dalam, secara spiritual, secara pengetahuan, secara wawasan dan semacamnya. Secara fisik juga harus dikuatkan. Ini ya, yang perlu diketahui. Di saat zaman ini, di saat era sekarang ini, banyak media sosial yang itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan berbagai kemudahan. Tetapi perlu disadari, juga bisa disalahgunakan untuk menciptakan chaos atau kerusuhan lebih cepat daripada tidak adanya media sosial atau zaman yang belum ada media sosial seperti sekarang. Begitu. Artinya ada orang-orang yang memiliki keuntungan. Saya selalu percaya selalu ada orang-orang yang memiliki propaganda untuk menikmati, mendapatkan keuntungan daripada permasalahan atau kerusuhan yang terjadi di society atau di masyarakat. Siapa orang itu? Ya, komunitas-komunitas rahasia itu, bukan golongan-golongan rahasia ya, itu orang-orang rahasia, itu secret society. Artinya mereka tahu sebenarnya ada kerusuhan seperti ini, Pak. Itu hanya luarnya saja, padahal memiliki niat terselubung daripada itu. Misalnya pemindahan isu, pengalihan isu, atau apapun semacamnya. Begitu. Saya ingin menekankan lagi bahwa apa saja peristiwa, kita memahami peristiwa sebuah kejadian, atau kita beragama, atau kita menganut kepercayaan, kita memahami ideologi semacamnya, itu bisa menjadi sarana kita menciptakan konflik. Kalau cara pandang kita memahami apa yang kita yakini benar itu dengan cara pandang yang dangkal, yang sepihak itu tadi, artinya yang permukaan saja gitu, maka tarik kepada cara pandang yang sedikit substansial, artinya cara pandang yang sedikit mendalam, atau bisa banyak, nggak apa-apa. Kita melihat orang yang beda agama misalnya, syirik, kafir, dan semacamnya, itu kan cara pandang yang dangkal. Ya, meskipun dengan segala argumennya dan semacamnya, ya saya tahu itu terhadap cara memahami kejadian-kejadian seperti ini, feodalisme, kapitalisme, marxisme, apapun ya. Anda fanatik terhadap itu jika dangkal, ya apa gunanya dengan orang-orang awam itu? Belajar filsafat pun kalau dangkal ya belum filsafat, itu hanya teoritis saja, bukan
filosofis gitu, artinya tidak menyerap atau tidak nyampe pada pemahaman yang substansial atau yang sangat mendasar. Nah, segala persoalan, perbedaan dalam agama, perbedaan dalam ideologi, atau perbedaan dalam memandang atau menangkap sebuah peristiwa, kalau kita tarik kepada ranah yang substansial, yang bukan permukaan, itu akan menjadi lebih damai dan lebih arif, lebih bijaksana. Begitu, kira-kira. Karena menurut para filosof, alam materi ini, alam materi yang bisa kita lihat, alam empiris yang bisa kita raba dan semacamnya, itu sangat riskan, artinya sangat mudah bertentangan gitu loh. Kalau kita menarik kepada hal-hal yang dimensi substansial itu, akan lebih mudah mempersatukan, apalagi nyampe pada inti hakikatnya gitu. Yang nggak ada sudah perbedaan. Perbedaan itu kan hanya kemasan luarnya saja. Dan kita gampang terpecah belah oleh kemasan. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena juga pengaruh dari keterbiasaan cara ngomong di depan kamera gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.